eh, lokal gitu ya, teknologi biologis lokal yang memang sangat cocok di Indonesia gitu, asli Indonesia kalau orang bilang tuh, jadi asli Indonesia gitu. Jadi orang-orang luar tuh ingin punya BASF ini gitu ya. Dengan mereka bayangan pengembangannya mungkin lebih ke depan ya, untuk protein, untuk pakan ternak lainnya gitu. Jadi sudah mulai dilirik, bahkan sudah banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia gitu untuk bisa membudidayakan BASF ini gitu kan, untuk diekspor ke negara mereka. Nah, jadi kita perlu patut bersyukur dan perlu kita optimalkan peluang ini sehingga peluang besar itu tidak habis oleh orang-orang luar mungkin ya. Kita perlu memastikan manfaatnya dulu untuk kita gitu di Indonesia, di masyarakat sekitar kita. Nah, ini mungkin mengulas sedikit bahwa BASF itu larinya bisa kemana-mana ya. Bisa dari sampah ini. Kayaknya ada suara yang bocor ya. Mungkin ya. Ya, dari sampah kemudian dibiokonversi oleh larva kan. Dia bisa lari ke ayam, ayamnya kemudian bertelur ya, ikan juga bisa kan. Telurnya kita konsumsi, kemudian jadi sampah lagi, dikonsumsi lagi oleh BASF ya, terus seperti itu ya. Jadi tidak terputus lingkarannya gitu. Dan juga dia bisa lari kemana-mana. Ini juga ada contoh yang sudah dikeringkan gitu kan ya, dari apa yang kami lakukan juga. Nah, jadi ketika melihat gambar di sini gitu ya, kita melihat banyak peluang gitu kan ya. Nah, banyak peluang kan harus kita bumikan ya. Bumikan tuh kita harus bisa menilai dan memilih kita akan mulai dari mana gitu. Nah, mulai dari mananya itu tentu mungkin akan berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh pesantren saat ini ya. Jadi tadi Pak Yudi menyampaikan juga tidak perlu sengaja, kalau misalkan ingin memulai lebih dulu tidak perlu sengaja bikin fasilitas yang langsung besar gitu kan ya. Jadi bisa menggunakan fasilitas yang ada dulu, barang-barang bekas dulu, dengan kejaran memahami prosesnya dulu agar lebih baik ya. Latihan lah, trial and error dulu gitu kan ya. Walaupun mungkin nanti ada yang berangkat dari kebutuhan pasar. Misalkan ada permintaan dari peternak lele tadi seperti Pak Yudi kan, ada dari peternak ayam atau pembibitan ikan gitu kan ya, pasti permintaan-permintaan tuh akan ada gitu kan ya. Tapi kita juga perlu mengecek saat ini kondisi kita semampu apa untuk memulai gitu kan ya. Jadi kita ya namanya master pasti mulai dari ini ya, permulaan dulu gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak memulai sama sekali gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mulainya itu dari mana dan kejarannya tuh akan seperti apa gitu. Nah, kalau tadi dari paparan periode sebelumnya, Bapak Ibu bisa menyimak bahwa Bapak Ibu menargetkan BSF ini tuh seperti apa melihatnya. Yang pertama mungkin hanya untuk mengolah limbah, mengolah sampah di internal pesantren ya. Berarti ya fokusnya di pengolahan limbah tersebut gitu kan, limbah organiknya gitu kan ya. Jadi hanya di internal pesantren gitu kan ya, agar manfaatnya berputar lagi di pesantren. Atau ada kejaran untuk pengembangan ekonomi gitu kan ya di internal pesantren. Nah, bagaimana cara kita mendudukan dua tujuan itu akan berpengaruh besar ke tahap akan kemana kita pergi, sejauh mana dengan BSF ini gitu ya. Jadi perlu didudukan dulu bersama, diskusikan dengan mungkin Dewan Syuro atau apa tentang kita mau seperti apa nih gitu ya. Jadi kalaupun mau coba-coba tuh coba-coba ke yang opsi pertama atau coba-coba ke yang opsi kedua gitu. Jadi biar gak nanggung nanti ketika pelaksanaannya, biar gak nanggung, tidak tidak nanggung tuh bukan karena nanggung kerugian ekonomi ya, tapi effortnya gitu, daya juangnya gitu, biar tidak nanggung gitu kan ya. Karena kan kalau kejarannya jelas, kalau pertama mungkin untuk mengolah sampah organik saja, ya berarti apa yang ada di pesantren aja gitu kan.
Dan manfaatnya juga tetap dirasa gitu secara lingkungan dan sosial. Atau kita akan mengejar ke skala ekonomis gitu ya, yang dimana di situ ada perputaran operasional dan perlu mulai berhitung gitu kan ya, kayak gitu. Nah, ini juga pasti akan beda. Kita mau jual BSF-nya gitu ya, larvanya, atau mau jual ayamnya gitu kan, atau mau jual telurnya gitu. Nah, itu juga hal yang perlu didudukan bersama dulu. Larvanya ada langsung dijual, mau seperti itu. Larvanya ada, mau dikeringkan misalkan ya. Larvanya ada, dikasih pakan ke ayam, ayamnya yang dijual gitu ya. Larvanya dikasih ke ikan, ikannya yang dijual. Larvanya dikasih ke ayam petelur, menghasilkan telur, telurnya yang dijual gitu kan ya. Nah, itu perlu mulai dari salah satu. Jadi kami menyarankan hindari dulu melakukan semua hal gitu ya. Hindari dulu menjual semua hal itu ya. Jadi Bapak Ibu perlu memilih apa yang bisa dijual, apa yang pasar butuhkan ya. Maksudnya pasar tuh pembeli di sekitaran lingkungan pondok pesantren Bapak Ibu gitu. Jadi itu perlu diperhatikan dengan sangat karena kalau kita semuanya, kalau orang Sunda bilang kayak ngarawuku siku gitu ya, orang Sunda mah. Jadi semuanya tuh coba dilakukan semuanya coba difokuskan, itu akan sulit. Jadi nanti fokus kita kebagi, kepecah gitu kan ya, dan kita tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dari proses pembelajaran kita dalam mengelola BSF ini dan dijual gitu ya. Dijualnya kan bisa dalam larvanya atau dalam produk lain seperti ayamnya atau telurnya. Nah, memilih produk yang dijual pun harus ini ya, banyak pertimbangan. Dan saya menyarankan mungkin dari 11 pesantren yang hadir bisa jadi pola bisnisnya tuh beda-beda tiap pesantren. Pesantren A tuh mungkin menjual larvanya gitu ya. Karena tetanggaan misalkan sama pembibitan ikan lele gitu ya. Seperti itu gitu. Pondok pesantren B mungkin ya. Mungkin ngejual telurnya karena pondok pesantren B sudah punya peternakan ayam petelur gitu kan ya. Jadi kejarannya lebih untuk menghemat biaya pakan, menghemat HPP. Jadi kan kalau harga telur misalkan sekarang berapa? 25.000 per kilo ya, harga jual di konsumen. HPP-nya mungkin di 15.000 gitu per kilo kalau normal. Tapi kalau dengan Magot ini, substitusi pakan 50% oleh Magot aja gitu ya. HPP-nya kan jadi 7.500. HPP-nya ya, jadi 7.500 gitu ya, atau 9.000 lah. 9.000, 10.000 HPP-nya. Dijual dengan harga 25.000, berarti itu minimal ya. Berarti kan keuntungannya lebih besar gitu. Awalnya mungkin modal 15.000, dijual 25.000. Nah, sekarang dengan adanya Magot tuh modalnya hanya 10.000, tapi dijual 25.000 gitu ya. Untungnya kan lebih gede. Nah, apalagi tadi Pak Yudi juga menyampaikan bahwa Pak Rama juga bisa memvalidasi bahwa kandungan telur yang dikasih pakan BSF ini tuh berbeda lah, lebih lebih spesial gitu ya, lebih ya beda dari yang lain lah, lebih gurih, lebih enak, warnanya lebih orange gitu ya, lebih kental gitu. Nah, di workshop kita juga sama gitu. Walaupun saya masih bisa membedakannya secara visual ya. Jadi kalau secara visual tuh di workshop kita tuh memang lebih lebih orange gitu. Kalau telur biasa tuh yang dikasih pakan biasa ya itu kayak kuning, dan dia tuh kuningnya tuh kayak kuning mudah hancur tuh ya, si kuning telurnya tuh. Tapi dengan ayam yang dikasih full pakan BSF tuh orange itu. Orange-nya tuh kalau kuat lah, dia tuh kokoh gitu. Sangat sangat apa, kenyal gitu ya, sangat kenyal gitu. Nah, itu beda secara visual. Secara gizi mungkin apalagi gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa saja nanti harga telurnya itu dinaikkan, yang awalnya 25.000 sekilo, karena kemarin bilang harga pasaran tuh kalau di Gria atau Transmartnya itu 50.000 tuh per kilo. Telur Omega itu ya, karena kebutuhannya untuk anak-anak itu, orang-orang menengah ke atas. Nah, ini kan semuanya terlihat sangat menggiurkan ya, tapi yang paling penting adalah sekarang kita akan coba
Belajar bersama tuh kita menentukan akan mulai di titik nol yang mana gitu. Kita akan jual ke siapa gitu ya. Nah, nanti ini juga bahannya akan saya share ya buat Bapak Ibu ini pelajari. Ini mungkin refresh lagi bahwa alur skema kegiatan kita kan seperti ini ya. Ada ini kata-kata kuncinya di sini ada semua nih. Unit penetasan telur, ada unit biokonversi. Dia menghasilkan larva, kompos, pupuk cair. Larvanya bisa jadi alternatif pakan untuk ayam, ikan, bebek ya, atau unggas itu dan ikan, dan menghasilkan telur. Bisa ke konsumsi pesantren gitu, di internal pesantren, sehingga mengurangi biaya belanja. Nah, atau bisa dijual gitu. Nah, kalau yang mungkin ke konsumsi internal pesantren kita udah melakukan mungkin ya udah paham gitu, tapi kita akan lebih memperdalam ke bagaimana ini kalau kita larinya mau dijual, apa yang dijual gitu, larvanya gitu kan ya, komposnya, pupuk cairnya, ayamnya atau telurnya yang dijual gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, dan kata kunci yang lain juga yang tadi Pak Yudi sampaikan adalah ketika sudah masuk ke tahap penjualan, nah berarti kan input dan output tuh harus seimbang. Namanya menjual kan ya, namanya menjual kan pasti kita apa, orang yang mau beli itu pasti mengharapkan keberlanjutan ya. Maksudnya jangan sampai ketika ada yang mau beli itu stoknya tuh gak ada gitu ya, atau stoknya tuh lagi sedikit gitu ya. Namanya jual beli kan kita berbicara tentang stok ya, supply gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti bermitra dengan levelnya pembudidaya ikan gitu ya, pembudidaya ikan ya mungkin permintaannya 100 kilo per minggu misalkan ya. Nah, ketika udah muncul permintaan 100 kilo per minggu maggot gitu kan. Nah, berarti kita harus bisa memastikan sampahnya tuh nyampe gak kita 1 ton per minggu gitu kan ya. Dengan asumsi tadi ya 10 kilogram sampah jadi 1 kilo gitu, 1 kilo maggot. Asumsi kasar gitu. Padahal itu bisa lebih bisa kurang ya tergantung lapangan. Nah, jadi kita perlu punya 1 ton sampah per minggu nih kalau mau ada 100 kilo maggot per minggu gitu kan ya. Nah, 1 ton sampah per minggu itu yang nanti akan menjadi isu. Nanti akan menjadi isu dari mana kan ya, dari mana gitu. Karena kita harus bisa menjamin keberlanjutan. Nah, mungkin itu tantangan ketika saya bukan bilang ini ya, bukan bilang kesulitan tapi tantangan gitu. Tantangan kalau kita pasarnya sudah aman adalah bicara tentang supply sampah organiknya dari mana. Nah, jadi kita perlu biasa memastikan dua sisi ini. Memastikan supply-nya dari mana, kemudian larinya kemana. Seperti itu. Nah, di sini saya akan buatkan sebuah contoh ya. Jadi ini biasa Bapak Ibu pakai template-nya di pesantren untuk berdiskusi bersama ya dengan para pengurus pesantren lainnya gitu. Jadi di sini namanya tuh bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas itu di sini menceritakan proses bisnis yang akan kita lakukan ya, mulai dari menyiapkan produknya sampai menjual dan gimana cara menjualnya, dapat uangnya dari mana aja, pengeluarannya tuh apa saja gitu. Nah, ini mungkin cukup umum ya, mungkin sering dipakai untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan gitu. Nah, jadi di sini ada pembeli ya. Di sini ada hubungan kita penjual ke pembeli ini gitu. Ini bisa annotate ya, bentar. Bisa ya. Bisa. Nah, hubungan antara kita dengan pembeli. Kemudian ini distribusi itu bagaimana cara barang kita tuh nyampe ke pembeli gitu ya. Nah, pada kita hari ini ya kita akan coba fokus dulu ke yang bagian kiri gitu. Bagian kanan. Jadi yang lainnya ini lebih ke kesiapan internal kita gitu. Aktivitas di pabrik kita tuh apa aja ya. Maksudnya di BASF kita, sumber daya yang kita punya apa aja, mitra kita siapa saja gitu. Kemudian biaya produksinya apa aja, misalkan gaji pengurus, gaji orang yang mengelola gitu ya. Atau ada beli bahan, beli alat gitu kan ya. Dan pemasukan kita dari mana saja. Nah, kita akan coba dari yang sebelah kanan dulu di sini. Nah, kita bisa
merasa cukup yakin bahwa bergerak pengelolaan sampah BSF ini dari mana dan akan dijual ke siapa, kalau kita bisa mengisi ini dulu gitu. 5 titik ini aja: pembeli, hubungan, distribusi, dan pemasukan. Pembelinya siapa? Nah, ini kita harus ngecek di desa pesantren Bapak Ibu berlokasi gitu ya, mulai dari yang paling dekat dulu gitu, jangan jauh-jauh, yang paling dekat dulu aja. Karena kejarannya kita memastikan dulu supply gitu, walaupun kecil-kecilan ya. Nah, nanti dari situ kita akan banyak proses belajar gitu, selama pendampingan juga nanti. Kita pastikan dulu di sekitar kita tuh ada calon pembeli gitu, skala RW, skala desa gitu ya, atau yang jaraknya itu mungkin tidak lebih dari 5 sampai 10 kilo gitu ya. Pastikan dulu di radius itu ada calon pembeli gitu, siapapun ya, yang potensial. Nah, jadi bergerak dulu, ini siapa yang mau beli gitu. Karena kalau kita mau ngejual produk BSF itu juga tergantung siapa yang beli. Nah, kalau menjual ke pembibitan ikan, dia mungkin akan minta BSF yang kecil-kecil sebagai supply vitaminnya, snack gitu ya, disandingkan dengan pakan utamanya gitu. Dia pasti misalnya minta yang kecil-kecil, ukuran berapa, 10 sampai 14 hari mungkin ya. Jadi yang kecil-kecil kan yang harus dipanen. Kalau dengan peternak ikan lele atau ayam misalkan ya, mungkin minta yang besar-besar gitu ya. Umur 20 hari sampai 24 hari gitu. Jadi apa yang pembeli kita butuhkan tuh mempengaruhi nanti cara kita memproduksinya seperti apa. Ketika sudah masuk ke proses bisnisnya seperti itu ya. Nah, jadi jangan terburu-buru. Kita proses program ini panjang, kita pendampingan perlahan, mulai dari mencari pembeli dulu gitu, yang lokalan aja, yang lokalan gitu ya. Gak perlu jauh-jauh, gak perlu lintas kota, gak perlu harus ngejual ke Wise gitu ya, dari Jawa Timur ke Jawa Barat gitu, gak perlu. Ya, tapi lokalan. Kenapa harus lokalan? Untuk bisa memastikan supply-nya terus ini berlanjut gitu. Nah, ini ada contoh misalkan. Nah, contoh ini. Nanti juga saya share ini. Contoh misalkan ya. Dari pengalaman kita juga. Nah, workshop kita salah satu workshop kita yang di daerah Sumedang punya lokalan pembeli dari ini ya, pembibitan koi, penggemar burung, dan wisata pemancingan. Ini pengalaman di WSW sih Bapak Ibu ya. Jadi ini rutin, seminggu sekali itu ada yang order gitu, mau dia berapa kilo pun gitu ya, berapa gram, berapa wadah gitu ya, rutin gitu. Jadi pembibitan koi sekarang sudah agak turun, tapi yang mancing ini kayaknya nambah banyak anehnya tuh ya, yang mancing nambah banyak gitu. Penggemar burung kemarin juga masih perorangan, tapi dia request order terus per minggu ya. Per minggu dia butuh 2 kilo gitu ya. Kayak gitu. Nah, pembibitan koi buat ikan juga yang mereka butuhnya yang kecil-kecil, bukan yang ukuran 20 hari, tapi ukuran yang 15-14 hari gitu, yang masih remaja. Wisata pemancingan juga sama, gak butuh yang terlalu gede gitu. Butuhnya yang usia 14-15 harian, yang kecil-kecil gitu kan ya, karena biar terlihat lebih lincah si gerak-geraknya tuh untuk menjadi pancingan ikan. Nah, ini lokalan gitu, kita mainnya lokalan. Jadi ini juga dalam satu desa yang sama ya di kita gitu, dalam satu desa yang sama. Jadi yang mau beli itu datang sendiri gitu kan ya. Kalau wisata pemancingan harus dikirimin gitu kan ya, kayak gitu. Jadi kita bergerak secara lokalan aja dulu. Nah, ini juga kecil-kecilan. Nah, harganya, nah pembelinya ini pemasukan buat pesantren kan berarti dari menjual fresh larva ya. Jadi yang kita jual ke sini itu hanya fresh larva. Nggak dikeringin, nggak diapa-apain. Jadi hanya fresh larva yang dijual ke ketiga ini gitu ya. Fresh ini larva. Nah, fresh larva ukurannya relatif yang itu remaja, belum yang besar-besar gitu. Yang kalau yang besar-besar pernah ada yang minta dari peternakan ayam, tapi
kuantitinya terlalu besar, mereka mintanya, kita belum sanggup gitu ya. Dia workshop yang di desa itu belum sanggup, dia minta berapa gitu, 8 kintal gitu per minggu tuh ya, 8 kintal per minggu. Nah, tapi harga dan jarak itu belum masuk ketika dihitung-hitung ya, karena lumayan jauh juga gitu. Jadi belum kita bisa bantu gitu. Jadi kita arahkan ke peternak BSF yang lainnya. Nah, tapi yang kecil-kecilan ini tetap jalan. Dia jalan ya, kalau orang Sunda sebutnya tuh ngereyeh ya. Alon-alon pasti kelakon lah kalau mungkin gitu ya. Nah, kuncinya kenapa mulai dari kecil ini akan supply berkelanjutan terus walaupun kecil gitu ya. Nah, terus yang kita jual hanya fresh larva. Ada suara yang bocor ya kayaknya. Yang kita jual juga fresh larva ke sini gitu. Kan kita punya pupuk ya. Punya pupuk organiknya itu enggak kita jual, tapi kita jadikan hubungan baik dengan si pembeli. Jadi kita kasih bonus ke pembeli ini. Dia perorangan datang, kita kasih pupuk satu wadah gitu ya, satu besek gitu, atau satu plastik gitu ya, pupuk organik. Waktu tahun kemarin masih rame-ramenya ini ya, tanaman-tanaman hiasan gitu ya. Ada yang pernah beli juga tuh 15.000. Kita jual 15.000 per kilo pupuknya ya, yang udah sekitar 2 minggu kena ini udara gitu. Jadi udah hitam gitu, udah ngeprul. 15.000 per kilo pupuknya kita jual. Tapi jarang banget kita jual pupuk. Pupuknya biasanya kita kasihin ke yang beli gitu ya. Sebagai bonus ya, sebagai menjaga silaturahmi, hubungan baiknya gitu kan ya, dengan antara penjual dan ini pelanggan gitu. Jadi dia tetap terus memesan ke kita gitu. Nah, cara yang kita lakukan ya, kita mengirimkan barangnya nih, ini distribusi ya, mengirimkan barangnya ke lokasi atau ada yang datang ke kita gitu kan ya. Di sosial media kita masih belum banyak mendorong, tapi mungkin di pesantren nanti bisa banyak pakai sosial media ya. Tapi jujur kita untuk lokalan di sosial media belum banyak didorong bahwa kita menjual BSF gitu ya. Jadi sengaja kita sebetulnya WSS itu kan sebenarnya perusahaan pengelolaan limbah ya dan konsultan desain gitu. Jadi bisnis utama kita sebetulnya bukan jualan BSF gitu ya, tapi jualan cara ngolah limbahnya gitu. Jadi kita enggak menjual secara online dan secara besar gitu BSF-nya gitu. Paling lokalan aja dan menyerahkan semuanya ke peternak-peternak binaan tadi gitu. Jadi kalaupun ada yang order telur, kemarin kita ngirim telur tuh ke Balikpapan sama Samarinda. Nah, ketika kita butuh telur ya paling kita minta ke peternak BSF mitra kita gitu. Dengan harga yang mereka misalkan dari harga berapa, kita wasit hanya ngambil margin maksimal 20% gitu kan ya. Tapi harganya asalkan nyaman dulu jadi dari pembudidaya gitu. Jadi nggak dimurah-murahin gitu. Kemarin terakhir beli itu dari pembudidaya, kita tuh ngejual telur pas ke Samarinda tuh, kita beli per gram dari pembudidaya tuh 7.000 gitu ya. Karena lagi pandemi juga kan, kasihan juga gitu. 7.000 gitu, nggak kita murah-murahin ya, karena disitulah nilainya gitu ya, nilai kebermanfaatan, nilai ekonomi sosialnya BSF ini gitu kan. Dan kita WSS paling 7.000, 10%, 20%-nya berapa? 7.000 kita ngejual ke klien kita yang di Samarinda tuh di 8.200 gitu ya. Ya hanya ngambil untung 1.500 lah ya. Kayak gitu per gramnya gitu. Kemarin tuh ordernya sekitar 120 gram dari yang di Samarinda. Nah, jadi kita seperti itu gitu. Jadi Wasis itu bukan ngejualan BSF-nya, kita menjual cara mengolah sampah dengan BSF-nya gitu. Kalau jualan BSF-nya kita kembalikan ke masyarakat, mengikuti harga-harga lokal. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah ini Bapak Ibu, setelah ini bisa diisi oleh Bapak Ibu dengan pesantren ya. Nanti kan ini hubungannya itu bisa macam-macam ya. Nanti bisa apa gitu. Kalau pesantren kan mungkin ada semacam kayak notes doa gitu ya, misalkan kayak gitu. Itu juga bisa disisipkan kan sebagai misi Islami kita juga gitu ya. Di setiap
penjualan pengepakan 1 kilogram larva akan dapat misalkan 1 buku saku doa sehari-hari gitu ya, misalkan gitu ya. Itu juga hal yang menarik untuk diterapkan. Jadi sekalian kita jualan, sekalian kita bersyiar juga kan ya, seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, setelah ini keisi semuanya dan yakin gitu ya, oh yang belinya ada, kita ngejualnya ini, cara ngasihnya gini, hubungannya baik dengan ini seperti ini, kita baru geser ke yang sebelah kiri ini nih, yang masih saya itemin ya. Baru kita bisa geser ke sini. Lengkapin bagian ini gitu. Ngisinya dari mana tuh bebas. Nah, yang jadi catatan saya adalah biasanya gitu. Dari kami menyarankan ketika Bapak Ibu misalkan memulai praktik BSF, kami menyarankan atas pengetahuan dari Dinas Lingkungan Hidupnya gitu ya, di kabupaten kota. Jadi kita menyimpan ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra gitu, dan PD Pasar. Karena beberapa sampah kita juga ada yang dari pasar. Nah, jadikan Dinas Lingkungan Hidup itu sebagai mitra. Nah, mitranya kan kalau namanya mitra itu harus ada pertukaran ya. Walaupun bukan pertukaran uang gitu, tapi pertukaran program, pertukaran nilai gitu ya. Nah, entah nanti pemerintah memberikan pelatihan atau bantuan peralatan gitu ya. Tapi bukan harapan utama kita seperti itu gitu. Harapan utama dari pesantren bermitra dengan DLH adalah suplai sampah organik bisa dibantu oleh DLH. Karena DLH ada target untuk bisa mengolah sampah gitu ya, skala kota gitu kan ya. Nah, sekarang pesantren punya solusi gitu. Bisa dikirim ke pesantren sampah organiknya saja yang sudah terpilah gitu kan ya. Biar DLH gak perlu bayar gitu. Nah, timbal baliknya dari pesantren akan memberikan misalkan dari 1 kilo sampah yang masuk dari DLH ke pesantren misalkan ya, dari pesantren akan memberikan 200 gram pupuk kompos gitu dari sampah yang diolah gitu ya untuk DLH gitu. Nah, itu praktik yang juga sering kita sarankan ke mitra-mitra binaan kalau di skala kota ya. Nah, jadi kan komposnya itu jadi display DLH di kantornya gitu ya, bahwa DLH kota atau kabupaten itu sudah mengolah sampah organik. Ya kalau buktinya mengolah kan ada sebuah produk ya. Mana produknya ya, ini ada komposnya gitu. Walaupun komposnya mengolah pesantren, tapi pesantren punya nilai tambah, kita bisa mendapatkan suplai sampah minimal dari DLH gitu ya, dengan bekerja sama. Jadi ketika ingin memulai fasilitas, ya konsultasi dengan DLH setempatnya. Kami menyarankan seperti itu, karena pengolahan sampah ini tuh urusan wajib pemerintah sebetulnya. Dengan adanya Bapak Ibu di pesantren mengolah sampah, sudah membantu pemerintah. Terlepas nanti ada kasus khusus, DLH-nya kurang respon atau apa, itu kasus unik ya lah ya. Jadi bisa kita advokasikan lah, strategikan gitu. Tapi jangan sampai kita udah mau buat tapi nggak ngomong sama sekali ke DLH-nya gitu. Jadi kami nyarankan konsultasi diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup di bidang persampahannya masing-masing di kabupaten kota. Nah, ini yang warna orange itu. Jadi warna orange ini tuh hubungannya dengan DLH gitu. Suplai sampah organik oleh DLH. Kampanye edukasi dan lingkungan bareng dengan DLH gitu ya. Bonus pupuk organiknya dikasih ke pembeli dan juga dikasih ke DLH-nya. Jadi sinerginya kelihatan gitu. Win-win solution ya dari berbagai sudut pandang kepentingan seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita menjual si larvanya gitu kan ya. Nah, ada contoh kedua misalkan kalau kita menjual produknya ya, telurnya atau daging ayamnya atau daging bebeknya misalkan ya. Nah, ini kan bisa ke warung sembako atau ke konsumen langsung gitu. Nah, salah satu praktik kita adalah waktu itu ke orang tua siswa. Jadi ada binaan kita di sekolah juga ya, sekolah IT. Jadi produk-produk dari hasil yang dikasih pakan BSF atau hasil dari BSF itu di broadcastkan oleh sekolah tuh ke orang tua siswa gitu. Jadi pembelinya tuh orang tua siswa. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba dulu lokalan itu melalui warung-warung sembako sekitar gitu ya, karena telur tuh akan selalu dibutuhkan gitu ya. Telur tuh menurut kami cukup mudah dijual gitu. Dijual keliling pun misalkan nih pesantren misalkan ya, kalau ada motor satu kemudian punya
bikin raknya ya, rak yang buat nampung telur misalkan ya, keliling deh setiap sore misalkan atau setiap pagi di desa atau di komplek gitu ya. Pasti ada yang beli itu telur mah. Telur nanti bisa di branding telur organik gitu kan ya. Nah, di sini nih bisa di branding telur organik. Nah, jadi tiap telur yang dikasih pakan BSF tuh disampaikan ini telur organik seperti itu. Saya izin ini dulu ya, pause dulu Mbak Viva ya. Di sini sedang ini azan cukup keras. Iya, baik, Pak. Ya, halo Mbak Viva, udah masuk lagi suara saya, udah cukup beres di sini. Sudah masuk, Pak. Ya, barusan tuh sampai contoh ini ya. Contoh kalau yang kita jual adalah telurnya atau dagingnya gitu. Ya kurang lebih model bisnisnya seperti ini. Ini yang dijual tuh fokus telur atau daging ya atau ayam atau bebek. Ini juga perlu pilih salah satu Bapak Ibu. Kita mau jual telurnya dulu ya atau ayamnya dulu gitu. Kami menyarankan salah satu produk aja dulu biar gak terlalu banyak produk dan nanti over apa ya minim stok gitu ya. Jadi ada permintaan barangnya nggak ada gitu. Jadi fokus aja di satu produk dulu yang kita bisa pastikan stok barangnya tuh bisa berkelanjutan gitu untuk pembeli kita nih gitu kan. Nah, mulai dari telur tuh menurut kami opsi yang baik ya kalau udah ada ayam petelur gitu. Karena telur tuh bisa disimpan ya dengan lebih lama gitu. Jadi relatively itu bisa digudangkan gitu, bisa disimpan di stok dan dijual kalau ada yang beli gitu. Kalau mungkin ayam gitu kan perlu ini ya, kalau udah dipotong tuh harus cepat dijual gitu kan. Atau di frozen misalkan ya. Tapi kan itu ngaruh ke biaya investasi juga kan kalau di frozen. Nah, jadi mungkin telur tuh bisa jadi opsi yang baik. Nanti bisa kalau ada motor satu pakai rak di samping motornya keliling desa, keliling komplek ngejual telur organik gitu ya.
Itu hal yang menarik juga gitu untuk dicoba gitu, karena saya belum pernah lihat saya gitu ya yang khusus ngejual telur gitu ya, telur organik keliling desa, belum pernah lihat. Mungkin itu bisa jadi salah satu ide. Berikutnya ya pengeluarannya kan biaya operasional ya, promosi tenaga kerja, bensin gitu kan ya, dan bermitra dengan DLH juga tetap perlu dilakukan. Mungkin kalau kita jadi ngejual telur, kita juga perlu bermitra dengan dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan tuh kan punya laboratorium. Kalau bisa ada kerjasama antara pesantren didampingi oleh RMI NU ya, dan kita mau ngejual telur, nah kandungan telurnya tuh bisa secara gratis dicek di dinas kesehatan dan bisa dipromot juga oleh dinas kesehatan. Nah, ini model bisnis baru nih, belum pernah kita coba juga ya. Karena kan kita Wise fokus di ngolah limbahnya Bapak Ibu ya, dan konsultan persampahannya gitu. Ini juga menarik kalau misalkan Bapak Ibu ada bergerak ke arah sana dan kita mendampingi juga. Jadi akan adain wawasan baru lah kalau model skemanya seperti itu. Jadi dinas kesehatan di sini, pesantren bermitra dengan dinas kesehatan didampingi RMI NU gitu. Jadi tes lab, tes telurnya tuh oleh dinas kesehatan. Jadi mengkampanyekan ini. Kalau di Jawa Barat tuh Bapak Ibu, kita lagi naik-naiknya isu stunting. Di Jawa Barat ya. Saya di Sumedang, stuntingnya berapa? 18-20% gitu. Saya lupa. Tapi cukup tinggi gitu. Dan yang dikampanyekan oleh dinas kesehatan adalah ya konsumsi telur. Konsumsi telur, makanan berprotein tinggi gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu di pesantren juga bisa berkontribusi terhadap program pemerintah tersebut ya, dengan mengetok pintu dinas kesehatannya bahwa ini saya punya produk telur, pakannya dari BSF gitu kan ya. Kami mohon bantuan untuk diuji lab apakah telur ini layak dikonsumsi, apakah benar berprotein tinggi gitu kan ya. Sehingga kalaupun misalkan terjadi kerjasama, dinas kesehatan mau bagi-bagi telur gratis misalkan ya ke bidan-bidan desa, Bapak Ibu bisa jadi salah satu suppliernya. Dan telurnya sudah teruji oleh dinas kesehatannya. Lokalan aja. Jadi kita fokus lokalan gitu ya, karena banyak peluang juga di skala lokal tuh yang kalaupun digarap, difokuskan tuh bisa menjadi ini ya, masukan yang tinggi gitu buat pesantren. Lagi nih. Oh, udah ternyata materinya. Jadi sekian terkait bagaimana kita melihat proses bisnis ya dari BSF ini dan jadi produk apa aja dan gimana cara menjualnya. Dan ini ada beberapa ide yang mungkin nanti bisa dielaborasi lagi oleh pesantren masing-masing ya, sesuai kondisi daerahnya gitu. Jadi nanti itu tiap pesantren itu punya bisnis model kanvas masing-masing dan pasti akan berbeda-beda gitu. Ada yang ngejualnya larva, ada yang ngejualnya telur, mungkin ada yang ngejual apa gitu yang saya belum kebayang ya, karena pasti akan melihat kondisi situasi di lapangan. Seperti itu mungkin dari saya, Mbak Afifah. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Afifah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Riki yang telah memaparkan mengenai pemanfaatan BSF ya. Tadi juga udah dijelaskan mengenai skema kegiatan dan tadi juga buat teman-teman pesantren mungkin tertarik dengan bisnis model kanvas mulai dari menyiapkan produk sampai penjualan, bahkan tadi udah dijelaskan juga contoh awalnya gitu. Nah, sekali lagi buat peserta yang memiliki pertanyaan, ditulis saja dulu dan akan dibahas pada sesi diskusi di akhir nanti. Karena kita, kemungkinan masih ada satu pemaparan lagi. Untuk pemaparan selanjutnya, dari trainer kita Pak Rama masih sama tentang BSF juga. Saya, Oh. maaf Bu Afifah, saya itu membackup Pak Yudi dan Oh. Pak Riki hari ini. Jadi mereka yang presentasi sebenarnya. Saya akan backup di belakangnya. Oh, iya Iya. baik. Iya. Jadi untuk Pak Rama nanti juga ini ya ikut di sesi diskusi nanti ya Pak. Nah baik, Ya, kalau seperti seperti itu, jadi untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi buat teman-teman dari pesantren yang memiliki pertanyaan boleh raise hand atau menuliskannya di kolom chat.
Nah, di saya sudah ada yang raise hand dari Bapak Wahidin dari pesantren Al-Kahfi. Boleh disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada RMI dan ITB yang melaksanakan acara yang begitu bagus ya. Maaf, mohon waktu Bu Moderator, mungkin saya agak lama memaparkannya karena ini ada beberapa unek. Artinya hasil penelitian saya di kandang uji coba saya. Pertama saya akan terangkan bahwa saya tuh mempunyai usaha ayam broiler sistem keg, di mana kotoran ayamnya itu satu untuk BSF, satu lagi fermentasi. Nah, pertama pertanyaan yang saya terangkan, ampun ya kalau omongan saya kurang, istilah orang Sunda mau lepah gedang, karena saya habis sakit stroke, ampunannya. Pertama, menyangkut pertanyaan Bapak yang kemarin mengenai desain air limbah, artinya kotoran WC. Seperti kita tahu bersama bahwa dulu kita itu kearifan lokal itu, seperti saya juga waktu kecil dikasih makanan ikan nila sama Bapak itu yang makannya kotoran saya sendiri. Jadi dari WC cemplung langsung ke kolam. Nah sekarang juga kalau kita jalan-jalan ke James atau Kuningan yang banyak longyamnya itu, semua ikan lele itu kadang-kadang makannya itu kotoran ayam. Sebagian ulama, ini mungkin ada menyangkut ke aspek hukum, ke saintifik segala macam. Sebagian ulama itu terbelah dua, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Misalkan mazhab Maliki membolehkan karena dia udah berupa daging. Dan yang memakruhkan, bukan mengharamkan, yang memakruhkan itu boleh dimakan tapi dengan syarat harus diberok dulu, cak orang Sunda mah. Harus disimpan, dikasih makan dulu 20 hari, 10 hari berapa sama makanan-makanan pasar. Makan-makan paret komersial maksudnya. Nah, sekarang ini kan ada makhluk Allah yang luar biasa hebatnya, namanya disebut mikroorganisme. Di mana mikroorganisme itu bisa membunuh bakteri patogen. Artinya mengeliminir bakteri patogen yang ada di kotoran tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, mudah-mudahan ini simbiosis mutualisme antara ITB dengan RMI. Pertama, RMI tolong ini sampaikan ke tim Bahsul Masail, kira-kira kita tuh menjual lele yang makan anak-anak kue ayam itu yang setelah fermentasi sudah enak, artinya karena di dalamnya sudah ada fermentasi yang membunuh bakteri patogen. Karena saya mau ahli fikih, artinya gini, apa ya? Maaf ya bahasa agak lama dikit. Ini saya catat apa namanya? Ya, ke paramanya berarti secara saintifik, tolong Pak nanti dipelajari di ITB, di ITB dan sebagainya, punya lab itu berapa persen bakteri atau kapangnya untuk fermentasi kotoran ayam, sehingga nanti bakteri patogen di kandungan taruhlah tadi kotoran manusia dan kotoran ayam itu sudah banyak tereliminasi, matilah katakanlah 99%. Gimana campuran bakteri apa yang paling bagus? Mungkin itu nanti kalau saya sih bermazhab yang membolehkan, atau saya sampai segede gini juga dulu waktu kecil makan makanan ikan yang makan kotoran manusia nggak apa-apa, sampai sekarang istilahnya bisa lulus sekolah ibaratnya gitu Pak. Nah nanti paling kita segi aja. Seperti kita tahu juga sekarang kalau kita baca-baca di internet, di mana orang Cina itu masih makan nilainya lebih banyak dari kotoran ayam, dijual ke Amerika, di Amerika ditolak sama FDA. Nah, itu satu mungkin ya Pak ya. Artinya kesimpulannya seberapa persen mikroorganisme apa saja yang bagus untuk fermentasi, sehingga nanti kotoran ayam, kue ayam, dan di manusia tadi berkurang itunya, apa namanya, bakteri patogennya. Jadi mungkin setelah itu juga disampaikan dengan pertanyaan Bapak kemarin, di mana desain kotoran manusia dipisahkan dengan air kencing, nanti mungkin masuk cubluk dulu, dibiarkan beberapa hari lalu difermentasi, baru setelah itu dorong lagi keluar ke ikan.
untuk makanan ikan. Satu, mungkin itu Pak. Hapunten ya, saya ngomongnya agak berlibat. Yang kedua, mengenai BSF. Berat kering BSF itu apakah misalkan BSF untuk mensubstitusi tepung ikan, apakah yang sudah jadi kering jadi apa namanya? Ya tepung, ataukah yang 1 kilogram repupa bisa mensubstitusi 1 kilogram ikan ruca, atau kan tepungnya gitu Pak. Yang ini. Lalu yang kedua, apa lagi yang ketiga ya? Saya membaca artikel ini Pak dari Cina ini Pak. Katanya kalau ayam broiler yang dipelihara dengan sistem keg, artinya saya kan pakai sistem keg, pakai selat Pak. Di bawahnya ada pengurus kotoran ayam, lalu saya fermentasi. Itu proteinnya katanya crude proteinnya 26%. Apakah itu hoax atau gimana Pak? Yang saya tahu dari jurnal-jurnal orang-orang Indonesia itu cuma 12%. Nah, itu 3 mungkin ya. Terus yang mungkin berapa? Selanjutnya ada artikel mengatakan bahwa kalau BSF diberikan pakan yang kurang proteinnya itu nanti akan menjadi jantan semua Pak. Karena pengalaman saya nih, karena sampah agak jauh ambilnya pakai kue ayam aja Pak. Dan itu memang bentuknya kecil, nggak bisa seperti yang diberikan sampah organik. Nah, apakah itu betul enggak? Yang misalnya kalau dikasih kurang protein dia jadi jantan semua. Jadi nanti saya ini mungkin ada 2 ya, masukan buat RMI barangkali dari segi hukumnya supaya kita katakanlah lele saya itu diberikan kue ayam sebagian besar sebagai pengganti dedak, itu supaya kita menjualnya tuh lega hati saya tuh. Apakah saya memberikan racun buat manusia sekitarnya, atau memang karena udah difermentasi sehingga udah hilang itunya. Jadi di sini ada kombinasi antara Bapak sebagai dari pihak saintifik dengan nanti RMI yang membahas, jadi dari boleh menjadi boleh lah, nggak ada masalah gitu. Itu mungkin karena ini masalah setahu saya baca adanya BSF itu karena kalau kata Jason Drew itu protein crunch, kegentingan protein, di mana lahan-lahan untuk menanam kacang kedelai segala macam itu sudah tergerus oleh kebutuhan manusia akan rumah. Jadi ke depan mungkin ya kita mengolah adanya BSF, adanya itu untuk mencari sumber protein yang bagus. Mungkin barangkali Bapak bisa menyimpulkan beberapa pertanyaan dari saya itu. Yang terakhir Pak, barangkali Bapak boleh bagaimana caranya mengakses perpustakaan ITB Pak dengan gratis. Mungkin bisa, atau gimana cara orang umum boleh mengakses. Karena saya senang sekali membaca jurnal-jurnal Bapak-Bapak yang pintar-pintar itu tentang penelitian-penelitiannya Pak. Mungkin itu saja barangkali dari saya. Pihak moderator bisa menyimpulkan apa pertanyaan saya. Nanti dijawab oleh siapa aja. Pak Rama, Pak Riki, Pak Yudi barangkali Pak. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya karena pertanyaan saya terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Wahidin atas pertanyaannya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait desain WC yang memungkinkan kotoran langsung masuk ke kolam. Mungkin sebagian besar lele bisa memakan kotoran ayam. Kemudian untuk pertanyaannya, berapa persen kira-kira mikroorganisme dan apa saja yang bagus untuk fermentasi agar bakteri patogennya berkurang. Kemudian yang kedua mungkin apakah 1 kilogram berat kering BSF bisa mensubstitusi tepung ikan? Kemudian yang ketiga, bahwa ada jurnal yang berkata jika ayam broiler itu proteinnya 26%, itu apakah sesuai gitu, apakah benar? Kemudian yang keempat, BSF kalau misalnya diberi makan yang kurang proteinnya, akan menjadi jantan semua. Nah, itu apakah benar? Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara mengakses perpustakaan ITB secara gratis. Mungkin dari Pak Rama atau Pak Riki bisa menanggapi.
dulu saja ya yang menanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Wahidin. Saya akan mulai yang saya pertama adalah saya akan mulai dari apakah kalau kita memelihara BSF dengan protein rendah itu akan jadi jantan semua. Ya Pak, benar. Itu jawabannya. Jadi kalau misalnya kita kurang memberikan protein, maka sebagian besar BSF itu tidak bisa yang awalnya mau jadi betina mati karena dia kurang makanannya. Karena dibutuhkan protein dan satu lagi lemak untuk pembentukan organnya yang betina. Jadinya, nah, kalau itu nggak ada, nggak cukup ya nggak bisa hidup mereka. Nah, kenapa kalau misalnya kita gunakan kohe itu biasanya rendah jumlah betinanya? Karena sebagian besar isi kohe itu adalah nitrogen. Jadi nitrogen asli nitrogen. Jadi bukan protein. Nah, sebenarnya dibutuhkan itu adalah asam amino yang dari protein. Nah, jadi yang ada di kohe itu pada dasarnya adalah nitrogen yang bahan dasar untuk membentuk asam amino terus ke protein. Jadi dia cuma ada bahan dasarnya tapi prosesnya akan butuh waktu lebih lama. Nah, tadi saya dengar Bapak sudah mengaplikasikan proses fermentasi di kohe. Menurut saya itu yang bisa dipakai. Jadi hasil fermentasi itu biasanya sudah ada bakteri di dalamnya. Si larva BSF ini dia mengkonsumsi bakteri itu dipecah oleh dia, dihancurkan di tubuhnya, nanti akan dapat asam aminonya. Nah itu yang akan bisa, insya Allah akan menghasilkan lalat-lalat jantan, lalat betina, karena dia sudah memiliki kecukupan asam amino. Jadi coba saya difermentasi karena fermentasi itu bisa membantu penyediaan asam lemak dan asam amino. Jadi kalau diberikan kohe utuh biasanya kurus-kurus tuh, kurus-kurus, yang hidupnya juga sedikit seperti itu. Jadi seperti manusia lah bahwa si BSF ini butuh variasi dalam makanannya. Lalu yang kedua adalah tadi tentang masalah dikeringkan atau tidak. Proses pengeringan itu akan meningkatkan jumlah protein. Jadi karena pada saat kita tidak mengeringkan itu sebagian besar protein itu terikat dalam air, terikat oleh air. Nah, saat air diuapkan, maka sebagian akan tersisa tuh tertinggal proteinnya. Jadi kalau misalnya dan ada kelebihan lain adalah proses simpannya bisa panjang karena nggak ada protein, bakteri, jamur susah hidupnya. Jadi kalau memang mau itu prosesnya adalah untuk meningkatkan kandungan protein itu bisa. Dan apakah dia sama dengan ikan? Nah, ini agak unik ya karena kalau dibandingkan kandungan protein utuhnya, protein crude-nya yang kasar, itu kalah BSF dibandingkan ikan. Kenapa seperti itu? Karena ikan makannya alga ya, alga itu kandungannya tinggi. Jadi kalau kita bisa membuat BSF kita makan alga, insya Allah bisa tuh. Nah, jadi ada teman saya yang mencoba menggunakan apa sih namanya? Azola. Jadi BSF dikasih azola, itu bisa naik proteinnya tinggi. Jadi hampir 50%. Nah, itu karena sumber asalnya sudah tinggi akan azola. Jadi dikasih makan alga atau tanaman seperti itu. Dan difermentasi lagi sama dia. Jadi akhirnya pada saat kita ingin meningkatkan jumlah proteinnya ditinggikan kandungan protein awalnya lalu dikeringkan. Jadi dia bisa tinggi. Dan pada saat kalau saya bisa katakan yang terbaik BSF itu baru bisa menggantikan 60 sampai 80% dari tepung ikan. Jadi nanti digiling dia jadikan tepung itu insya Allah bisa 60 sampai 80% bisa digantikan oleh tepung BSF ini. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Apa lagi ya? Itu mau diingat apa ada yang terus ya. Oh ya, untuk akses jurnal, Biasanya kalau akses jurnal yang gampang itu Pak, Bapak bisa ke Google Scholar namanya. Nanti Google Scholar cari BSF, ketik saja di situ keluar semua tuh yang bisa dibaca gratis itu keluar semua nanti biasanya. Gitu. Jadinya kalau misalnya memang
memang butuh, ada yang nggak bisa dibuka, bisa disampaikan kepada kami hingga kami bisa mengirimkan langsung ke Bapak, atau kalau mungkin nanti RMI ini program ini sudah rapi ya berjalan, itu bisa dikumpulkan di satu tempat, satu website atau apa, itu nanti bisa dikumpulkan semua, di situ bisa di-download nanti oleh si para yang tertarik untuk membaca hasil penelitian terkait dengan BSF ini. Kira-kira seperti itu. Oh ya, itu yang itu ayam ya. Saya antara di sistem cage dengan sistem tidak cage, apakah protein saya tidak kurang, saya nebak aja gini ya. Kalau misalnya kaitan dengan jumlah kandungan protein, mungkin kalau misalnya kandungan protein ayamnya, sistem cage itu biasa lebih tinggi. Ada benarnya. Karena dia itu tidak terkena pengaruh lingkungan luar. Jadi panas, dingin, dan itu kalau sistem cage yang di Cina itu diatur suhunya. Jadi kita mungkin harus investasi luar biasa, suhunya diatur. Karena suhunya diatur, kelembapan diatur, udaranya juga diatur, segala macam, sehingga dia mendapatkan kondisi terbaik untuk tumbuh. Nah, itu kelebihan. Jadi si makanan yang diberikan ke dia itu bisa berubah semua menjadi dagingnya. Nah, kalau di Indonesia, kalau hal itu bisa dilakukan, mungkin bisa lebih tinggi. Coba investasi akan besar sekali mencapai itu. Jadi kalau itu dibaca lagi itunya, mereka punya syaratnya biasanya. Suhunya sekian, kelembapannya sekian, makanan jenisnya ini, jenis ayamnya ini. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan itu, karena bisa jadi beda kondisi yang di Cina sama di kita itu berbeda. Jadi jenis ayam yang di Cina yang digunakan itu berbeda dengan digunakan di Indonesia. Jadi saya tidak katakan itu hoax, karena itu variasi dalam makhluk itu tinggi sekali. Nah, tapi biasanya kalau di pasar yang orang-orang yang kiblatnya ke Barat, ke Eropa, ke Amerika, yang didefinisikan sebagai daging sehat itu adalah ayamnya dipelihara dengan berperi keayaman gitu ya, animal welfare, kesehatan hewan itu dipertimbangkan. Jadi mereka suka sekali ayam-ayam dihaur, yang dilepas di halaman, jadi mereka tidak berdesak-desakan segala macam, seperti itu. Jadi yang dianggap lebih manusiawi lah proses pemilihan ayamnya. Dan itu biasanya ada taste tertentu yang menjadi karakteristik dari si daging ayam tersebut. Jadi kalau itu yang dikatakan, kalau kita istilah ayam kampung ya kalau di kita, tapi saya tidak tahu apakah ayam broiler kalau kita buka seperti itu bisa seperti itu atau tidak, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa variasi dalam jenis makanan itu bisa menghasilkan perbedaan dari kualitas daging. Kualitas daging itu tidak hanya dilihat dari sumber dari kandungan proteinnya, bisa juga dari jumlah seratnya, bagaimana asam lemaknya, terus bagaimana tingkat kekenyalan daging, itu macam-macam untuk kualitas daging itu. Jadi bisa variasinya bisa tinggi sekali. Kira-kira itu Mbak Afifah, yang setangkepan saya dari pertanyaan Pak Wahidin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh, ya. Baik, terima kasih. Apakah dari Pak Wahidin sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Suara tidak ada yang telepon, suara jadi kecil. Saya pakai HP nih, pakai WP. Jadi ini mungkin ada tambahan nanti buat ini masuk ke RMI ya. Maksud saya biar hati saya itu lega. Jadi karena ada dualisme pendapat mengatakan bahwa katakanlah hewan yang dikasih barang najis itu ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Imam Maliki itu membolehkan. Yang memakruhkan itu lele ataupun apa harus diberok dulu sekian hari. Mungkin hubungannya dengan Bapak dari ITB itu bisa aja Pak, itu yang diberok terus diteliti lagi. Misalkan ayam, lele makan tele ayam yang sudah fermentasi, setelah diberok itu apakah betul-betul sehat atau gimana? Mungkin ada ini barangkali masukan dari saya Pak. Saya orang awam. Nah nanti dari segi pikirnya Bapak dari RMI, kan sekarang
mungkin zaman dulu, zaman sahabat Nabi atau Nabi, kan barangkali belum ada proses teknologi bioteknologi dengan fermentasi. Makanya ada dualisme pendapat, mengatakan ini haram, ini tidak. Nah sekarang kenyataan kearifan lokal, saya pun juga melarang orang itu jangan pakai itu, jangan pakai long yam itu udah ketinggalan zaman. Sekarang coba tiru punya saya nih, sistem kek memang agak mahal sedikit, tapi ayam sehat. Terus kalau ayam dikeruk, kalau difermentasi, taruhlah 14 hari, sekian hari, kan mungkin bakteri patogennya menghilang. Baru taruhlah nanti campuran untuk proses bikin pelet, apakah kue ayamnya 40% atau 30%, dedak sekian persen, tepung ikan sekian persen, bisa. Jadi karena masalah kita sekarang ini petani, harga pakan yang memung tinggi terus dan bahan-bahan yang ada susah dicari gitu. Yang kedua, dari pihak pembuat pelet profesional atau komersial, mungkin juga ada barang-barang haram, barang najis. Contoh misalkan tepung darah, bekicot, kan nggak tahu itu kita haram tidak itu. Diolah sama dia, dulu jadikan pelet. Makanya kalau sudah ada keterangan yang lebih enak dibaca, misalkan di Bahsul Masail, oke, nggak masalah. Yang penting intinya daging itu sehat, sudah. Persoalan kita jijik atau tidak jijik, kan itu kan mindset kita yang dipikir. Toh itu semua diolah, semua ada proses rantai makanan. Sekarang kita bandingkan Pak, misalkan saya maaf nih Pak, contoh, ada di perkampungan saya itu di atasnya kuburan, di bawahnya penduduk. Mungkin ada yang rumahnya sekitar 10 meter. Itu hebatnya Allah, orang itu tidak pernah keracunan. Misalkan taruhlah 10 orang meninggal, terus tiba-tiba airnya mengucur ke sumur dia. Kan di situ ada proses namanya penyaringan alami dan juga ada bakteri ciptaan Tuhan yang bagaimana supaya air itu bersih. Nah sekarang kita bandingkan Pak dengan lele sistem bioflok. Secara kasar bioflok itu kan bisa menghemat pakan yang tadinya 100% menjadi 80% kebutuhan pakan lele itu. Kenapa? Dari mana 20%-nya? Dari flok tadi itu. Flok itu dari mana asalnya? Flok itu berasal dari sisa makanan pelet tadi dan juga dari kotoran hewan yang sudah diolah sedemikian rupa oleh mikroorganisme ciptaan Allah itu begitu hebat, dimakan lagi lele. Berarti sistem bioflok juga makan tele kan? Singkat kata makan tele. Artinya orang-orang tidak ada mempersoalkan masalah sistem bioflok. Budidaya lele yang sistem bioflok. Padahal sebenarnya itu kalau kita singkat, lele makan tai lele. Maaf Bu, Ibu, saya ngomongnya agak sedikit ini. Barangkali ini gak bicara saya. Nah artinya kalau lele kita sebagian besar kita kasih kue ayam yang sudah difermentasi dengan begitu banyaknya mikroorganisme, kan bisa sudah diolah artinya. Nah artinya hukum Islam tadi ini yang membolehkan, kita lebih cenderung ke yang membolehkan. Lebih cenderung ke membolehkan, tidak ada memakruhkan. Jadi dualisme pendapat itu sudah kita cut dari sekarang. Karena zaman dulu dengan sekarang berbeda, dengan teknologi bioteknologi gitu Pak. Nah nanti pihak dari ITB sebagai orang-orang saintifik itu meneliti dengan sedemikian rupa sehingga pendapat itu udah jadi jumhur, jadi umum, udah gitu. Nah maksudnya seperti itu Pak. Jadi saya senang sekali dengan adanya RMI PBNU mengadakan acara begini, berarti NU sudah mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya dulu membahas hal haram, tidak hanya membahas apakah itu boleh apa tidak. Jadi bagus Pak, saya jempol Pak. Buat RMI jempol ini bagus. Dan terima kasih Bu, jawaban Pak Rama cukup, alhamdulillah jelas sekali. Cuman tadi saya suara Pak Rama terganggu, mungkin bisa diulang sekali lagi mengenai berat kering BSF itu yang tepungnya atau yang pupanya. Saya biasanya digodok terus atau kalau dopan lalu digiling, apakah itu Pak yang bisa menggantikan 1 kilogram ikan rucah? Mungkin dari saya demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi tambahan tadi Bu, yang desain seperti tank yang limbah kotoran manusia untuk ikan itu, maksud saya sebelum kena ke lele itu desain sedemikian rupa, ada cubluk, lalu kita kasih mikroorganisme sehingga dia terjadi fermentasi.
pada akhirnya di mana bakteri patogen itu hilang, sehingga kita yakin bahwa ikan-ikan yang ada di kolam kita itu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahidin atas pertanyaannya, dan mungkin Pak Rama tadi bisa diulang yang berat kering untuk BSF Ya, tadi. itu yang prepupanya Pak, prepupa atau pupanya Pak. Yang itu yang paling tinggi kandungan proteinnya. Jadi itu yang bisa digunakan, yang paling baik digunakan itu. Tapi kalau misalnya yang muda-muda, itu biasanya lebih rendah kandungan proteinnya. Jadi pakailah yang prepupa atau saat pupa, karena itu yang paling tinggi. Ada satu lagi, pada saat dewasa, bangkainya itu bisa dipakai. Bangkai hewan dewasa juga bisa dipakai, dan itu sekitar 40%-an, 30-40% kandungan proteinnya. Jadi yang itu Pak Wahidin yang bisa dipakai. Nah, kalau untuk yang tadi yang kaitan dengan mikroorganisme, mungkin yang perlu kita pertimbangkan, kalau kami bisa melakukan penelitian itu menunjukkan bahwa memang makhluk hidup itu ya seperti itu. Jadi kotoran ayam dimasukkan ke dalam kolam, yang dimakan bukan kotoran ayamnya sebenarnya. Yang dimakan itu adalah alga yang muncul karena adanya nitrogen yang lepas dari kotoran ayam. Jadi kalau kita kesannya kok ayam si ikan tuh langsung makan kotoran itu, enggak juga, bisa dimuntahin lagi sama mereka nanti. Itu cuma cuma respon alami mereka terhadap ini ada muncul, saya makan, itu enggak pas gitu, dimuntahin lagi oleh mereka, biasanya seperti itu. Jadi oleh karena itu si ikan itu kolam-kolam yang biasanya dimasukkan, maaf ya, kotoran hewan atau kotoran manusia itu bisa hijau sekali dia. Nah itu yang dikonsumsi itu adalah si alganya itu, jadi kayak gitu nggak usah dikasih makan lagi sebenarnya. Jadi karena mereka sudah makanan alami mereka yang alga itu. Jadi mungkin akan yang itu yang seperti dikatakan kemarin itu adalah kejeniusan lokal wisdom kita, dan kita ditopang dengan itu, dengan iklim kita yang selalu seperti ini gitu loh. Mataharinya banyak, udaranya juga nyaman, cuma sekarang kita harus lebih dalam lagi, lebih hati-hati lagi pada saat sekarang iklim sudah berubah nih. Jadi itu yang mungkin sebenarnya bisa lebih dalam lagi kalau misalnya kita mau dari sudut pandang Islam, adalah bagaimana menjaga lingkungan itu justru penting sekali, karena pada saat itu rusak, sesuatu yang umumnya terjadi itu berubah semua gitu jadinya. Jadi sesuatu yang sudah stabil itu bisa dirubah dengan merubah satu atau dua komponen di situ. Jadi misalnya saya ambil contoh, taruhlah kita melakukan itu, prosesnya lancar, tapi syaratnya tumbuhnya itu antara suhu misalnya 25 sampai 30 gitu ya si alganya. Nah, tiba-tiba suhu lingkungan kita berubah jadi 35 gitu ya, 32 gitu, karena kita tidak menganggap semua itu tidak perlu kita jaga gitu. Nah, akhirnya pertumbuhannya itu nggak sesuai gitu. Nggak sesuai, yang terjadi nanti justru membentuk amoniak gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kematian ikan segala macam. Jadi sebenarnya ada hal-hal penting yang bisa dilihat lebih jauh lagi sebenarnya. Jadi kalau saya dari sudut pandang ilmiah, memang secara alami ikan tuh nggak akan makan kotoran sebenarnya. Yang dia makan itu adalah alga yang dihasilkan dari proses penguraian itu yang dipakan oleh dia. Nah, kalau misalnya kolamnya tuh bening aja semua, nggak ada isinya gitu ya, kolamnya dingin gitu. Coba kalau kita ke kolam-kolam dingin, lama sekali proses itu. Kotoran itu akan mengendap saja di situ. Jadi, tapi kalau tempatnya mungkin lokasi Pak Wahidin hangat ya, panas gitu ya. Nah, itu yang mungkin nanti ada turunannya sebenarnya. Ini jadi halal, ini jadi haram, ini jadi makruh, ini jadi mubah. Syaratnya ini. Itu yang mungkin sains bisa memberikan masukan di situ. Seperti itu sih. Jadi kan kayak misalnya
bahkan yang halal pun bisa menjadi haram kan sebenarnya kalau dia ternyata memberikan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Itu dari saya, tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Rama atas tanggapannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Wahidin. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Ponpes Riyadul Hidayah, bertanya bagaimana cara awal untuk pembibitan BSF. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Pembibitan BSF kalau mau memancing sendiri sih buat perangkapnya saja, buat pemancing si BSF-nya. Itu yang saya. Tapi mungkin Pak Yudi ngerti di awal pembibitan itu bagaimana. Silakan Kang Yudi. Kalau saya biasa beli saya telurnya. Itu saya, hobinya beli gitu. Seperti itu. Silakan Kang Yudi, yang lebih baik. Kalau pengalaman di pesantren memang sempat mancing BSF, tapi dengan kondisi sekarang ini maksud saya lebih mudah untuk kita beli atau ya di komunitas biasanya ada yang bantu ya, kalau punya komunitas untuk bibit itu biasanya mudah didapat. Jadi untuk saya sarankan kepada kawan-kawan yang pemula yang mau memulai dengan budidaya BSF, bisa mencari di komunitas ya. Saya yakinlah sekarang di kota kabupaten sudah ada komunitas-komunitas yang peternak maggot BSF ya. Jadi coba aja dengan 1-2 gram ya, atau beli dulu bibit muda bibit maggotnya. Karena banyak yang bertanya, apa kita untuk memulai itu beli telurnya dulu, atau BSF muda gitu ya, maggot muda atau prepupa gitu kan. Nah, ini sangat tergantung gitu ya, sangat tergantung. Kalau saran saya sih bisa aja itu paralel berbarengan. Kita telurnya beli ya, kita punya maggot BSF mudanya juga bagus, sekaligus lalu prepupanya juga disiapkan untuk kita memulai dengan nanti siklusnya bisa dipercepat. Jadi sangat tergantung. Tapi menurut saya itu bisa saja pilihan tergantung kebutuhan dan kemampuannya di awal. Tapi kalau saran saya bisa aja yang paling aman dari maggot muda saja, maggot muda ya kita beli, nanti kita uji coba dalam box kecil seperti tadi disampaikan oleh Kang Riki ya, box apa aja lah, mau bekas ember yang penting bawahnya nggak bocor, mau nanti ada box ya, yang penting tadi nggak bocor aja, itu bisa dimanfaatkan lalu sampai nanti kita paham cara memberikan makan segala macam sehingga maggot muda itu jadi maggot dewasa dan menjadi prepupa dan pupa dan akhirnya bisa mempunyai lalat BSF yang siap bertelur. Jadi sekali lagi kalau mau beli sudah sangat banyak, mau di online untuk pemula bisa masuk ke grup-grup komunitas di Facebook, sangat banyak penawaran, tapi hanya hati-hati karena banyak juga yang tidak amanah ya, harus hati-hati. Tapi alangkah lebih baiknya bergabung di lokalan komunitas di daerah masing-masing, jadi bisa langsung beli ke peternak, ke kawan yang sudah melaksanakan ternak maggot BSF yang sudah dulu, sehingga kita bisa sambil belajar, bisa meminta bantuan bibit, lalu bisa dikembangkan. Mungkin kalau saran saya itu saja dulu Teh mangga dilanjut Teh Afifah. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Yudi dan Pak Rama atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ponpes Riyadul Hidayah dan bisa jadi solusi untuk teman-teman pesantren lain yang ingin menggunakan BSF gitu. Nah, untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Berikutnya boleh Pak Amin Purnomo dari
Miftahul Huda. Ya, terima kasih dari Banyumas ya, tadi chatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nih suaranya. Sinyalnya agak sulit jadi. Ini saya sangat tertarik ketika ada kegiatan pengolahan sampah di pondok pesantren. Memang sekarang itu banyak sekali pondok pesantren yang tidak mengolah sampah, dibuang begitu saja. Namun ketika kita mau diawali dengan menggunakan maggot BASF dan menghasilkan, itu memang banyak sekali pekerjaannya gitu. Bagi yang pemula ya memang betul disarankan dari mana gitu. Kalau dari telur ya bisa, dari bisa gitu. Saya mengawali BASF itu dari tahun 2017 dan memancing hanya 4 klaster gitu ya. Dan belum tahu BASF itu. Jadi kemudian sampai sekarang berkembang komunitas di Banyumas itu. Saya punya komunitas 68 penggiat maggot di Banyumas, dan sampai sekarang alhamdulillah masih eksis, dan saya ingin menyampaikan jikalau ada yang membutuhkan pelatihan secara sederhana gitu, mau tanya mau apa bisa WA ke saya, nanti saya videokan caranya bagaimana menetaskan, bagaimana secara gratis gitu. Kalau tanya sama ITB mau izin ya bolehlah dengan saya, boleh saya bantu. Dan yang terpenting adalah saya sangat mengusulkan gitu, ketika nanti pondok pesantren itu sekali bergerak pondok pesantren itu sampahnya sangat banyak dan mereka akan menghasilkan. Pertanyaan terakhir adalah orang mau berusaha kan terus mikirnya ini apa yang dijual apanya kan begitu. Terus bagaimana gitu loh. Nah, ketika kita menggunakan maggot itu, apalagi mikir sirkulasi, itu bisa nanti stok di pupanya kurang, atau telurnya kurang, atau mungkin freshnya habis dan sebagainya. Maka memang ada yang produk khusus telur, ada yang pripupa, ada yang di freshnya gitu loh. Nah, cuman ketika freshnya ini yang menjadi masalah gitu loh. Saya sudah berusaha berulang kali mencoba mengirim maggot fresh itu loh. Ukuran uji coba 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Sampai di tempat lokasi mati gitu loh. Nah, ini kalau dipaketkan. Kemudian makanya yang saya usulkan untuk ITB, untuk dari RMI itu, bagaimana ada pelatihan berkelanjutan untuk memproses maggot itu. Jadi kalau kita ternak maggot kemudian maggotnya dikasihkan lele bisa habis gitu loh. Lele sangat banter sekali. Jadi jangan maggotnya yang dikasihkan ke lele, tapi nutrisinya yang dikasihkan ke lele gitu loh. Artinya maggot itu dicampur dengan apa-apa dan sebagainya. Lah ini butuh, mohon untuk diberi pelatihan. Kemudian itu kalau untuk konsumsi sendiri. Nah, barangkali sekarang kan sudah sangat banyak gitu loh. Jadi kalau sekarang banyak peternak cana, koi gitu. Mereka membeli maggot yang sudah kering itu sangat mahal gitu. 1 botol 25.000. Nah, padahal seandainya pondok pesantren itu yang sudah produksi itu bisa mengolah sendiri, kan jualnya jadi mahal. Coba bayangkan, saya cerita kondisi di Banyumas ya. Di Banyumas maggot fresh itu harganya 6.000. Telur itu harganya 2.500, dan untuk pripupa itu antara 25 sampai 35 gitu loh. Sangat murah sekali. Nah, tetapi ada mereka orang Cina produksi membeli maggot kemudian mereka olah menjadi harganya 25. Contoh, mohon maaf ini, misalnya Takari itu bisa produk maggot gitu loh. Artinya mengolah maggot harganya sangat mahal. Itu seperti itu. Mohon jadi nanti saya sangat berharap sekali nanti ada pelatihan berkelanjutan. Nah, bagi mereka pemula jadi mimpinya itu ada mimpi untuk bisa
menghasilkan. Kemudian ya bagi yang sudah sangat lama itu ya sudah. Kalau di Banyumas sudah terkondisi persatuan kuat. Jadi ketika Pripupa habis maka di stok Pripupa. Kalau telurnya habis di stok telur gitu secara bergantian. Jangan sampai terjadi ada anggota grup, anggota komunitas BF yang kehabisan telur, kehabisan. Jadi supaya jalan terus. Ada yang produksi telur, ada yang pembesaran, ada yang Pripupa. Jadi standby gitu. Jadi artinya ketika membutuhkan telur ya ada telur, membutuhkan Pripupa ya ada Pripupa, kemudian membutuhkan freshnya bisa. Terutama untuk komunitas dulu yang membutuhkan. Nah, untuk kemudian jikalau berlebihan baru dikirim keluar. Demikian berbagi pengalaman di Banyumas. Saya dari Pondok Pesantren Miftahul Huda ingin sekali memproduk maggot menjadi nutrisi yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf, sangat banyak. Mungkin bisa disimpulkan oleh moderator atau mungkin oleh pemberi materi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Amin Purnomo atas sudah berbagi cerita gitu ya, pengalaman selama ini udah juga menggunakan Manggot BSF gitu ya. Dan mungkin dapat usul dari Pak Amin untuk ITB dan RMI untuk ada pelatihan berkelanjutan. Gimana cara memperlakukan manggot dengan baik gitu ya Pak, biar bisa dicampur dengan misalnya zat-zat tertentu sehingga nanti bisa diekstrak nutrisinya saja begitu. Iya. Nah, ya jadi mungkin itu saran dari Pak Amin Purnomo. Terima kasih Pak Amin. Ya insya Allah akan kami siapkan Pak untuk yang pemula, untuk yang menengah, dan untuk yang sudah master nih model Pak Amin ya. Nanti kita akan siapkan paketnya untuk pendampingannya akan berbeda karena tergantung oleh pengalaman. Jadi kita tidak akan mencampurkan antara yang baru mulai sekali nih, baru lihat barangnya, sampai sudah berapa? Udah 3 tahun melakukan hal seperti ini. Soalnya akan kami siapkan ada beberapa hasil yang sudah kami lakukan di sini terkait untuk bagaimana menghasilkan produk-produk yang bernilai jual tinggi. Nah, sebenarnya kami berharap nanti RMI juga ikut aktif ya, terutama kalau misalnya untuk pasar-pasar pabrikan. Jadi kalau kami di sini banyak pabrik yang minta sebenarnya. Seperti tadi cerita Mas Riki, 8 kuintal seminggu, gimana menuhinya kan nggak sanggup gitu ya satu. Nah, kalau bisa nanti ini di bawah satu bendera besar, misal bendera RMI atau apa, itu kan nanti dari Banyumas mungkin bisa ngirim, kita akan kirim misalnya 1 kuintal dari 3 kuintal dari Banyumas, nanti dari Blitar berapa kuintal digabung jadi satu, itu atas nama RMI dan nanti dibentuk dalam bentuk perjanjian antar pesantren. Jadi pesantren itu bisa melakukan hal bersama untuk memenuhi produk pabrikan yang besar tersebut. Nah, tugas kami kita akan coba untuk bagaimana menurunkan HPP. Kalau saya yang kami sudah lakukan, HPP kami kemarin 2.500 sampai 3.000 per kilo ya. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi sampai HPP 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilo. Nah, untuk mengirim yang segar, kemungkinan kita juga ada beberapa trik untuk mengirim yang segar. Salah satunya mungkin Pak Amin bisa coba adalah biasanya saya itu memuasakan dia, dibuat tidur maggotnya. Jadi dia dikasih serbuk yang kering sekali. Nanti tidur dia Pak, biasanya nggak bergerak. Nah itu, jadi saya karena waktu itu kita ada permintaan, ada masalah bagaimana untuk kondisi pada saat nggak ada makanan. Jadi akhirnya kita kasih jerami, serbuk jerami gitu ya. Bukan gergaji nggak boleh Pak. Serbuk gergaji itu kalau kena air nanti dia keluar racunnya. Tapi serbuk jerami, nanti dia kering, tidur dia, diem aja dia di situ nanti.
Karena terus si nafasnya itu kebutuhan oksigennya turun sampai 80%. Jadi kayak orang tidur, kayak mati suri jadinya. Terus kita kasih lagi makanan segar, bangun lagi dia nanti. Tapi agak lama, sejaman kalau nggak salah bangunnya. Gitu yang kita. Jadi kalau misalnya ada bekas abu apa gitu, dicoba saja Pak. Gitu. Karena di lab kami pernah kita coba ngirim model kayak gitu, alhamdulillah sampai ke sana masih hidup, tidur si BSF itu tidur jadinya, nggak bergerak jadinya seperti itu. Tapi itu beberapa itu nanti kita akan coba di lab kami beberapa metode lain yang mungkin bisa kita share nanti selama pendampingan ini. Senang bisa bertemu dengan tim BSF Banyumas nih. Salam kenal dari kami yang di farm level nano di Bandung. Terima kasih Mas. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rama atas tanggapannya. Kemudian apakah dari teman-teman pesantren yang lain masih ada pertanyaan? Sedikit saja ya Mbak, ya. Iya, Jadi sedikit. Iya Pak, boleh. Ini maksud saya seperti pertanyaan kemarin ya, untuk memperjelas bahwa saya kepenginnya misalnya ngirim ke Jakarta, misalnya ke RMI, itu bukan maggot fresh gitu loh, tetapi maggot yang diolah sesuai dengan SOP yang diharapkan oleh RMI. Misalnya kalau saya gambarkan bahwa RMI itu sebuah usaha besar gitu loh, usaha besar. Nah, jadi yang kemarin saya gambarkan bahwa saya tidak perlu ngirim maggot 1 truk misalnya, tetapi saya cukup dengan 1 botol, 2 botol karena sudah diproses. Misalnya itu gambaran saya begitu. Jadi nanti nilai tinggi lah. Kemudian mau dijual kemana ya monggo, atau mungkin dikembangkan jadi produk tertentu. Itu yang pertama. Saya sampaikan karena ini perdana, saya terima kasih silaturahmi di ini. Jikalau ada pemula yang menginginkan telur, insya Allah saya bantu gratis. Ya, saya bantu gratis. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Ya, bagus sekali Pak Amin. Jadi memang harusnya ada standarisasi. Jadi nanti idealnya sih sebenarnya nanti setiap daerah punya kemampuan memproduksi yang khusus. Jadi misalnya dari Banyumas nanti menghasilkan, ada yang baru Pak, saya belum tahu apakah bisa diakses atau maggot itu dipakai untuk kosmetik yang baru. Ya. Jadi dia harus di treatment di usia 12 hari, itu ada treatmentnya. Nanti dia ditepungkan, tepungnya itu ada ukuran size-nya nanti. Nah, problemnya itu waktu itu yang sudah mau mulai itu Thailand, tapi nggak tahu progresnya bagaimana. Jadi nanti memang ujungnya saya sepakat dengan Pak Amin bahwa kita harus punya produk premium nih, produk premium yang biasa ngirim 1 kilo, sekarang ngirimnya cuma 10 gram aja, harganya sama gitu ya Pak. Seperti itu. Ya, sepakat. Nanti bentuknya konsentrat jadinya, bisa seperti itu. Nanti kita bisa lakukan pekerjaan bersama untuk mencari konsentrat tersebut. Terima kasih Pak. Baik, apakah dari Pak Amin masih ada tanggapan lagi? Cukup. Terima kasih. L itu tinggal di TL saja. Untuk selanjutnya, jika ada yang masih mau bertanya, dipersilakan. Sepertinya karena tidak ada yang bertanya lagi, maka bisa dicukupkan untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman pesantren yang udah hadir. Dan juga terima kasih kepada trainer serta narasumber kita yang telah hadir hari ini. Untuk kemudian ada sedikit informasi mengenai pengisian Google Form oleh Bapak Wahyu. Mungkin Bapak Wahyu bisa diambil alih.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, ini dasar elektronik form pendataan ya? Iya, Pak. Oke, Ya, mungkin saya sedikit ini dulu mungkin ya, gimana? sedikit introduksi dulu. Kang Wahyu ini dari PCINU Jerman. Jadi Oke. teman-teman PCINU Jerman ini akan membantu proses monitoring kita dengan menyediakan sistem database pesantren gitu ya. Oke, silakan Kang Wahyu, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Tapi sebenarnya yang lebih proper menjelaskan itu yang memang sudah mengerjakan. Jadi saya permisi ke Mas Miftahul Surur Hamidi Putra, apa bisa menjelaskan? Terima kasih. Yang mungkin monggo Mas Hamidi langsung dijelaskan aja prinsipnya bagaimana dan kemudian acara pengisian dan nanti komunikasi berikutnya bagaimana caranya ada dan bagaimana. Monggo. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidi dari PCINU Jerman. Ya, terima kasih Mas Wahid telah memperkenalkan saya terlebih dahulu. Jadi untuk formulir pengisian ini linknya aku share di kolom chat, dan untuk pengisiannya, jadi di sini pertama ada biodata, mengisi biodata. Ini biodata perwakilan dari pesantren. Di sini ada nama lengkap. Ini nama lengkap perwakilan pesantren tersebut. Di sini ada mewakili pesantren, maksudnya adalah nama pesantren gitu. Kalau misalkan Darul Ulum, ya Darul Ulum, atau Miftahul Huda, kayak gitu. Kemudian ini adalah nomor WhatsApp dari perwakilan tersebut di sini, yang nomor WhatsApp. Terus kemudian untuk area implementasi BSF, ini di sini ada pertanian, perikanan, peternakan. Nah, yang pertanian, yang pertama, question pertama adalah berapa luas lahan pertanian untuk implementasi BSF. Di sini diisi dalam satuan meter persegi. Tuh, jadi contoh misalkan di sini 100 meter persegi contohnya. Nah, kemudian ditanya berapa, kemudian yang kedua adalah berapa banyak komunitas pertanian. Nah, ini tergantung dari masing-masing pesantren. Kalau misalkan ada 2, tulis 2. Contoh misalkan kita contoh di sini 2. Nah, nanti di sini akan ada pertanyaan jenis komoditas pertaniannya apa. Nah, masing-masing pesantren mungkin berbeda. Ada yang mungkin padi dan jagung, misalkan di sini padi dan jagung. Kalau misalkan nanti ada pertanian atau perkebunan lain, misalkan kayak tani sayur mayur gitu, misalkan tanam wortel, ya mungkin ini bisa ditambahin lagi 3 gitu kan. Di sini ada wortel gitu kan di situ. Tuh, jadi pengisian di bidang pertanian seperti itu. Kemudian setelah mengisi pertanian, masuk kolom perikanan kayak gitu. Jadi ini ada pertanyaan lagi, berapa luas kolam perikanan untuk implementasi BSF, misalkan punya 100 meter persegi gitu kolamnya. Nah, kemudian di sini ada berapa jenis ikan. Katakanlah kan kalau ada kemarin pesantren ada ikan lele, ada ikan koi gitu, ada yang mungkin ada yang udang windu misalkan gitu kan. Jadi udang windu di sini masuk jenis ikan ya di sini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada misalkan ada 2 jenis ikan di sini, ya tulis 2 jenis ikannya apa aja, ada koi dan lele, kayak gitu. Kayak gitu misalkan contohnya. Nah, kemudian setelah itu jadi kita ada 3 tadi, pertama pertanian, kedua perikanan, dan ketiga adalah peternakan. Yang peternakan itu di sini langsung pertanyaannya adalah berapa jenis hewan ternak untuk implementasi BSF. Misalkan ada 3 jenis hewannya, di situ misalkan ada ayam, misalkan pesantren tuh misalkan ayam, sapi,
sama misalkan kambing, misalkan sapi kambing dijual buat ini, misalkan buat apa Idul Adha gitu misalkan. Jadi jenis hewannya ada ayam, berapa jumlah ayamnya gitu kan, misalkan 10 gitu kan. Misalkan ada sapi, ada berapa gitu, misalkan ada 1 gitu, misalkan ada kambing, misalkan ada berapa gitu, misalkan ada 2 gitu, misalkan kayak gitu. Jadi sorry, ini jumlah hewan untuk yang implementasi BSF ya, yang dipakai untuk ini biasanya kan ayam kayak gitu. Nah, di sini yang bagian peternakan kemarin sempat udah dapat form ini ya, tapi kemarin ada yang beberapa salah mengisi gitu kan. Jadi yang di bagian peternakan ini bukan ikan gitu loh. Jadi kalau ikan masuk ke sini gitu, masuk yang kolom ikan gitu. Jadi kemarin di peternakan itu ada yang masuk lele gitu. Ini enggak termasuk gitu. Jadi kalau ini peternakan tuh lebih ke hewan darat gitu ya istilahnya gitu. Ya hewan darat lah bahasanya. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi yang ikan ini terpisah dengan yang peternakan. Kita pisah hewan yang di air sama yang di darat, dipisah gitu kan klasifikasinya. Kayak gitu. Terus kemudian setelah itu masuk ke strategi peningkatan nilai tambah setelah implementasi BSF. Ini ada pertanyaan bagaimana strategi peningkatan nilai ekonominya. Yang pertama, berapa nilai rupiah untuk investasi awal? Ini diisi dalam rupiah. Kemudian jelaskan beberapa langkah strategis yang direncanakan. Ini tergantung dari masing-masing pesantren bagaimana merencanakan strateginya. Kemudian setelah itu masuk ke strategi peningkatan nilai sosial. Mulai dari yang pertama, berapa santri yang akan dilibatkan, kemudian berapa jumlah pengasuh pesantren yang akan dilibatkan, kemudian bagaimana strategi melibatkan masyarakat sekitar. Setelah itu, ya kalau ini, jadi kalau di formulir ini, kalau yang kayak contoh misalkan kayak di bagian yang berapa jumlah santri, ini udah fix angka. Jadi kalau misalkan dimasukkan huruf, ini udah pasti nggak akan bisa keisi gitu. Jadi udah fix dia hanya angka di situ kayak gitu. Jadi sudah bapak ibu-ibu sekalian sudah kami bantu gitu agar untuk mengurangi resiko salah ketik di sini kayak gitu. Terus kemudian setelah strategi peningkatan nilai sosial, ada strategi peningkatan nilai budaya. Nah, ini deskripsikan penambahan pengetahuan yang diharapkan. Jadi setelah agenda ini tuh pengetahuan apa sih yang diharapkan, yang kita dapatkan gitu sebenarnya. Ya mungkin bisa jadi mengetahui bagaimana bagaimana caranya meningkatkan produksi BSF yang baik gitu misalkan gitu kan, terus yang signifikan seperti apa, optimum seperti apa gitu kan, kayak gitu dari pelatihan ini. Terus kemudian deskripsikan juga perubahan perilaku yang diharapkan. Ini perilaku yang diharapkan nggak cuma di pesantren, mungkin juga masyarakat sekitar gitu kan. Misalkan masyarakat sekitar jadi lebih aware dengan kebersihan, misalkan dengan pengelolaan sampah gitu kan. Terus kan kalau di sini kan sebenarnya dengan BSF itu kan karena dia sendiri adalah sampahnya organik gitu kan, mostly gitu kan, kebanyakan adalah sampah organik, jadi mungkin dari sini sudah ada budaya pemilah-milahan sampah gitu kan. Terus kemudian juga mungkin juga akan ada peningkatan ekonomi misalkan, ini sebagai contoh aja kayak gitu. Dan mungkin ini tergantung deskripsi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia itu disubmit ke sini kayak gitu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai formulir ini? Mas Hamidi tadi ada yang tanya jika kemarin sudah ada yang mengisi ya, kemarin kan kebetulan ternyata masih dummy ya. Itu apakah datanya tersimpan atau harus tersimpan dan kemudian bisa kita masukkan secara otomatis ke database yang sekarang atau harus mengisi ulang? Bagaimana Mas Hamidi? Kalau menurut saya sebaiknya mengisi ulang aja sih. Kayak gitu. Ya mungkin karena kemarin juga ada beberapa yang typo atau gimana gitu kan. Jadi ada yang salah mengisi gitu kan. Jadi
kalau saranku sih mengisi ulang aja sih, Pak. Oke, kalau Ya. gitu nanti kita bisa share juga linknya nanti di grup. Jadi tadi juga ada pertanyaan, apakah nanti kita akan bikin grup grup WhatsApp? Iya, nanti untuk semua peserta nanti kita akan kirim akan kita masukkan ke grup WhatsApp. Jadi sebenarnya di form ini juga ada pertanyaan pengisian nomor HP ya, pengisian nomor HP. Jadi kalau ini bisa diisi nanti sekaligus kita akan melalui form ini nanti kita akan undang Bapak Ibu Gus Neng Stanton untuk masuk di grup BSF. Kita sekarang sudah ada grup BSF tapi ini kemungkinan akan bertambah nih karena pesantrennya yang berminat jauh lebih besar dari yang sekarang ada di grup. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Mas Hamidi nih. Iya, monggo kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai pengisian form. Kayak gitu. Jadi nanti di sini udah kita ini juga apa istilahnya dari misalkan mungkin bisa membantu juga dari teman-teman ITB mengenai mungkin pemetaan jenis pertaniannya atau apa ini sudah ada dari udah kami sajikan di sini gitu dan agak lebih detail gitu kan di sini. Diharapkan pengetahuan yang dapat diekstrak dari teman-teman di ITB juga. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini ada yang coba ngeklik submit nggak bisa katanya error gitu Mas Hamidi. Errornya di mana? Chat. Di chat. Apakah sudah diisi semua, Pak? Kalau error nggak diisi semua. Di sini harus diisi semua sih, Pak. Yang tidak mau diisi yang mana? Karena di sini memang semuanya kami bintangkan, jadi memang harus diisi. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan yang tidak diisi adalah bagian yang berapa jenis hewan ternak, misalkan kalau memang tidak ada, tulis saja 0, Pak. Nggak apa-apa. Kalau misalkan di bagian ini, di bagian hewan ternak. Kalau belum memulai tapi belum ada pertanyaan, kalau belum memulai tapi belum ada perencanaan bagaimana? Nah, gimana nih Pak Agung? Mungkin Pak Agung ya bisa. Nah, ya mungkin sebagian pesantren memang belum punya perencanaan yang matang ya. Tadi kan di sini memang ini sepertinya ada yang pemula, ada yang medium, dan ada yang sudah expert ya. Ada beberapa rekan yang sudah expert. Jadi kalau yang belum Kenapa Agung? Kayak ke-mute deh Pak Agung. Tadi. Oh, tadi ke-mute saya ya? Iya, kita sama ke-mute. Oh ya, kalau tadi kan ada beberapa pesantren yang mungkin pemula, ada yang medium, ada yang sudah expert ya. Jadi kalau memang belum punya rencana detail, dituliskan saja mungkin belum punya rencana yang lebih detail. Kalau sudah punya bayangan rencana dari paparan Pak Riki, Pak Rama, sama Pak Yudi, bisa disampaikan misalnya rencananya kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau dengan pesantren yang ada atau akan kerjasama dengan paguyuban BSF di setempat yang kami yakin di setiap kabupaten sebenarnya sudah ada ya grup-grup BSF ini. Nah, itu mungkin bisa disampaikan. Tapi mungkin itu tadi ya intinya ya Pak Mas Hamidi ya, kalau bisa diisi semua karena kalau nggak terisi itu nggak bisa disubmit. Jadi kalau misalnya 0, misalnya hanya untuk ayam, hanya untuk ikan kan berarti peternakan kan nggak ada. Jadi tulis saja 0. Gitu. Disempurnakan. Iya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tadi kayaknya ada beberapa yang raise hand.
Itu nanti bisa dilanjut di grup lah. Monggo, monggo Pak, monggo Pak. Itu kalau ada yang masih kekurangan bisa dilanjut di grup. Kalau grupnya Belum, sudah. dereng masuk. Saya belum masuk grup, Mas. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin bisa dicatat nomor handphone saya. Jadi sekaligus nanti teman-teman bisa mengisi ini. Bagi yang mengisi ini nanti kita otomatis pasti akan masukkan ke grup. Bagi yang belum bisa mengisi dan nanti mungkin akan butuh panduan lebih lanjut, nanti kita masukkan ke grup dulu, kemudian kita share linknya, gitu, nggih. Mohon dicatat nomor handphone saya. Nanti saya akan masukkan ke grup. Jadi nomor handphone saya 0821 2274 5934. Jadi 0821 2274 5934. Saya akan tulis di chat juga, nggih. Nanti Udah ngetik tadi. 2274 0821 2274 5934. Dikirim Pak Agung, yang dikirim oleh Pak Habib Soleh ya? Oh, nggih, yang dikirim sama Pak Habib, nggih. Nanti bisa di chat ke saya, nanti saya masukkan ke grup, nggih. Sudah ada sekitar 15 pesantren di grup itu, nanti kita tambahkan ke teman-teman yang lain. Over to you, Mas Hamidi atau Mbak Afifah. Oke. Ada lagi kalau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada mungkin bisa kita lanjutkan lagi diskusinya di grup atau ya di grup gitu kan, diskusi mengenai formulir ini gitu. Mungkin kalau tidak ada dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi ini sekedar informasi bagi rekan-rekan yang belum mengetahui, kita dalam program ini ya mau lo ketemu dure papat-papat wis bener. Dalam dalam kerjasama program ini nanti insya Allah kita juga akan melibatkan teman-teman dari PCI NW Eropa kaitannya dengan pendataan, monitoring dan juga evaluasi. Tentu nanti kita akan bersama ya kolaborasi dengan teman-teman di ITB dan juga di Waste Management. Jadi ini kerja bareng-bareng bersama begitu, dan tadi disampaikan juga oleh Pak Rama dan Pak Riki kalau bisa melibatkan dinas setempat, masyarakat setempat, karena memang knowledge ini, pengetahuan ini sebenarnya sudah banyak ada di mana-mana gitu ya. Nanti semakin banyak jaringannya, semakin banyak informasinya, semakin banyak kita bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman di ITB, di Waste, dan juga dari jaringan yang ada di sekitar kita semuanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa sudahi ya, acara pada sore hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, kepada Pak Yudi, kepada Pak Riki, dan juga kepada Pak Rama, juga Mbak Afifah yang sudah 2 hari ini memandu jalannya diskusi. Ini baru permulaan ya, baru permulaan. Kita akan bertemu kembali di grup. Kita akan diskusi lebih banyak lagi di situ. Dan ini hari Ahad ya, insya Allah segera kita akan menyusun rencana ini setelah kita mendapatkan data berapa pesantren, kemudian sektor apa saja,
kita nanti akan segera berdiskusi secara lebih rinci dengan teman-teman tim di ITB dan juga di RMI nanti untuk membahas teknisnya gimana ini, teknis apa namanya bibitnya, terus kemudian supervisinya, teknis monitoring dan evaluasinya dan segala macam. Itu akan segera kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Demikian forum kita pada sore hari ini. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selalu. Mohon maaf saya belum nggak bisa menyalakan video ini karena sedang apa namanya ada anak-anak kecil gendong anak. Nggih, napa-napa pun monggo. Ini segera saya end ya, matur nuwun sangat. Nanti rekamannya akan ada di YouTube juga. Kita bisa tonton bersama-sama. Siap, insya Allah. Assalamualaikum.